Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengomentari bahwa fenomena sosial sekarang itu orang beribadah kadangkala di videoin atau di kamerain. Itu juga kalau dengerin pendapat orang itu mereka nggak jalan-jalan gitu kan. Nggak jalannya bagaimana? Di videoin salah dibilang ria, nggak di videoin dibilang nggak pernah ibadah gitu kan. Ini orang nggak pernah sedekah padahal duitnya banyak gitu. Padahal sebenarnya pernah tapi karena sembunyi-sembunyi. Jadi serba salah kalau dengerin pendapat orang tuh. Bahkan dalam riwayat Nabi Yahya dan Nabi Isa itu adalah pernah bertemu. Kata Nabi Yahya alaihissalam itu suka orangnya tuh khusyuk dan bersedih. Nabi Isa alaihissalam orangnya adalah girang, jadi suka tertawa, suka guyon sama sahabat-sahabatnya. Maka Nabi Yahya pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Isa, kau itu tidak ada takutmu sama Allah? Kau itu nggak pernah ingat dosa apa? Kenapa menangis? Kenapa ketawa terus? Kau nggak takut neraka apa? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Yahya, kau itu menangis terus. Kenapa kau menangis terus? Emang gak ada nikmat yang Allah berikan kepadamu? Kayak orang gak bersyukur saja. Jadi dua pandangan yang berbeda. Satu dikatain gak bersyukur, satu dikatain gak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi omongan orang ini memang kadangkala membuat kita terhalang. Tapi itulah ujian kita karena itulah muslim yang berbuat yang namanya muhsin atau ihsan. Berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada kisah yang masyhur ini, ada riwayat mengatakan bahwa ini kisahnya Uzair. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kisahnya Luqmanul Hakim. Jadi pada suatu ketika Uzair ini pernah membawa yang namanya keledainya bersama dengan anaknya. Anaknya belum terlalu dewasa tapi juga nggak terlalu kecil. Begitu pula dengan keledainya. Dibawalah keledainya ini dituntun bersama dengan anaknya. Keledai dibawa, dia pun berjalan bersama anaknya. Ketika sampai di suatu kampung langsung orang ini mengatakan, orang-orang di kampung, bukankah itu Uzair? Uzair, bukannya kau orang berilmu? Katanya alim, katanya orang berilmu. Ngapain bawa-bawa kendaraan tapi tidak dinaiki? Mana ilmumu? Maka naiklah Uzair ke atas ontanya. Sampai ke kampung sebelah, dikatakan sama orang kampung sebelah, itu Uzair, katanya orang berilmu, tapi keledai sekecil itu dinaiki sama dia. Mana rasa kasih sayangnya kepada binatang? Masa dia tega naikin binatang seperti itu? Atau yang namanya Uzair nih orang berilmu tapi dia tidak yang namanya menyayangi anaknya. Masa bapaknya di atas kendaraan anaknya yang masih kecil disuruh jalan kaki? Maka pindah lagi ke kampung sebelah. Akhirnya anaknya naik ke atas keledai, Uzair yang tuntun keledainya. Sampai di kampung sebelah langsung dikatakan, ini Uzair katanya ulama, katanya alim. Tapi dia tidak mendidik anaknya menjadi anak saleh. Anaknya menjadi anak durhaka. Masa anaknya di atas kendaraan bapaknya yang tuntun kendaraannya. Akhirnya Uzair yang namanya naik berdua di atas keledainya ini bersama dengan anaknya. Sampai ke kampung terakhir, kata orang-orang di kampung, ini Uzair katanya ulama tapi menyiksa binatang. Masa keledai sekecil itu dinaiki oleh dua orang? Mana kasih sayangnya terhadap binatang? Maka pada saat itu Uzair yang namanya membuang keledainya, ditinggalkan begitu saja. Bukan karena keledainya tidak berguna, tapi yang tidak berguna adalah mendengarkan pendapat orang lain. Maka istilah orang Arab itu ridhon nas. Keridhaan manusia itu tidak akan latudrak, tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah engkau dapatkan dengan maksimal kepuasan daripada ridho manusia. Kita ambil contoh saja. Rasulullah SAW pernah kepikiran dengan pendapat orang pas dikatakan, kok firman Allah nggak turun-turun lagi? Kok kamu nggak kerasukan lagi? Dikatain kayak gitu. Kok Jibril nggak datang lagi? Kok kamu nggak kerasukan jin lagi? Itu waktu duha itu turun, seperti itu kisahnya. Jadi asbabun nuzul duha, kenapa kita bertakbir? Ya biasanya disunnahkan la ilaha illallah wallahu akbar, baru baca surah ad-duha. Karena pada saat itu sahabat bertakbir. Kenapa? Surah ad-duha turun. Kenapa Nabi sempat kepikiran gitu? Ini ya Allah, Allah sudah meninggalkan saya. Maka dikatakan wajadaka dhallan fahada, wajadaka a'ilan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dia tidak pernah ninggalin kamu gitu. Iya, jadi intinya adalah jangan terlalu juga dengerin kata-kata orang lain ya. Kita dikasih tangan dua sama Allah ini buat tutup kuping. Jadi gak bisa nutupin mulut orang-orang, kebanyakan di tangan kita kan. Dikasih gitu. jari juga. Kalau Iya. misalnya nggak kuat sama komentar, tutup kolom komentar. Iya komentarnya. Ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, masih ada segmen ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Nah yang kedua ini kira-kira tentang apa ya. Dan nanti juga sama-sama ya kita berdoa bersama ya. Supaya hati kita, mulut kita, serta pikiran kita terhindar dari segala sifat buruk dan tercerah. Makanya yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.